Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat Natal. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih dari awal tahun hingga saat ini Engkau tetap memimpin kami. Dan kami masih diberikan nafas hidup, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Hidup kami masih berkecukupan. Kami melihat berkat-Mu masih luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, terus menghitung hari-hari kami. Karena kami tahu hari-hari makin jahat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi suci kuduskan setiap kami, berkati setiap kami yang datang di hadirat-Mu. Supaya kami boleh datang dengan hati yang penuh haus dan kerinduan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, Engkau tidak terbatas. Supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan sederhana, mudah dimengerti dan dapat kami aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025, benar? Banyak hal yang sudah terjadi dari awal tahun hingga saat ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Tetapi saya yakin dan percaya karena anugerah Tuhan kita masih bisa ada sampai saat ini. Ya, tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah kemuliaan dan kehinaan. Jadi karena masih dalam nuansa Natal, kita kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita awali dengan pembacaan firman yang terdapat dalam Roma 8 ayat 18. Kita membacanya bersama-sama 2-3. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jujur saja, berasa enggak bahwa dari hari ke hari kehidupan kita tuh makin tidak mudah. Di mana-mana kalau kita lihat, apalagi kalau kita lihat berita, kita semakin merasa gentar dan semakin merasa ciut hati kita. Ya, sampai-sampai saya rasanya kurang gitu mau gitu baca berita. Ya, peperangan terjadi di mana-mana dan tidak ada habis-habisnya. Ya, di Israel. Sampai sekarang juga masih belum ada ketenangan. Lalu bencana di mana-mana. Sakit penyakit yang aneh-aneh muncul. Kesulitan ekonomi, krisis makin hari makin susah. Di mana belakangan ini gereja kami kedatangan banyak sekali teman-teman dari Cungko, dari Tiongkok. Kenapa mereka meninggalkan Tiongkok yang di luar kita lihat negara itu begitu maju, begitu heboh, begitu luar biasa, teknologi mereka begitu hebat. Kalau kita lihat dari luar begitu gemerlapan. Tapi ternyata di dalamnya mereka juga mengalami krisis yang luar biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga banyak mereka yang akhirnya mereka harus sembunyi-sembunyi, diam-diam, naik gunung, turun gunung, melewati perbatasan demi perbatasan untuk masuk ke Amerika. Tahun lalu saya ke Amerika, saya juga bertemu dengan banyak orang Cungko yang keluarganya akhirnya mati karena tenggelam, ada yang jatuh, ada yang istrinya tertinggal karena tidak bisa lewat dari perbatasan. Inilah dunia kita. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 juga sudah memberitakan kepada kita tanda-tanda daripada akhir zaman. Dan kita sekarang sedang mengalaminya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi ini adalah menjadi satu penghiburan buat kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di penghujung akhir tahun ini mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri. Supaya kita tidak tenggelam dan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan untuk masa depan, ya memasuki tahun 2026. Tapi juga kita tidak hanya menjalani kehidupan kita dengan demikian saja, dengan sia-sia. Tapi biarlah kita mengisi hari-hari kita, kalau sepanjang tahun 2025 kita sudah banyak menyia-nyiakan kehidupan kita.
Sehingga banyak hal yang kita lakukan bukan hal yang bermakna. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Kita harus bagaimana mengakhiri tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Ya, jadi akhir tahun ini mari kita pakai sebagai momen kita merefleksi diri. Banyak orang jadi berdasarkan research gitu ya, ngobrol karena saya adalah konselor di gereja. Saya dari GKY Mangga Besar. Jadi banyak di antara mereka yang melihat bahwa tahun ini adalah tahun yang seperti apa. Jadi bagi mereka kemuliaan itu dilihat dari apakah tahun ini saya berhasil apa gagal sih. Ya, tahun ini mereka merefleksi melihat bahwa sebetulnya bisnis saya, kehidupan saya, kerohanian saya makin maju atau makin mundur. Sekarang saya bagaimana kehidupan saya? Saya makin bangga dengan diri saya, apakah saya makin kecewa dengan diri saya? Karena saya mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan sehingga banyak kegagalan yang saya lakukan. Ataukah mungkin di antara kita yang mulai mengeluh berkata, oh kenapa dari hari ke hari kok sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Ya, karena kondisi tubuh saya makin hari makin lemah. Kita mengukur keberhasilan, kemuliaan kita dari kesehatan kita atau bahkan kondisi keluarga kita, rumah tangga kita. Nah, ternyata banyak orang merefleksi kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini dengan tanda kutip prestasi. Apakah kita dihargai, apakah kita diakui, apakah kita dianggap, apakah kita makin baik, apakah kita makin maju. Ya, itulah yang disebut dengan kemuliaan. Dan itu yang dianggap sebagai keberhasilan. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal belum tentu yang kelihatan hina di mata manusia itu hina di mata Tuhan. Dan apa yang terlihat mulia di mata manusia belum tentu mulia di mata Tuhan. Dan inilah bedanya kita menjadi anak Tuhan dengan orang dunia. Seharusnya kita melihat situasi, kondisi, pengalaman-pengalaman hidup kita dengan kacamata yang berbeda. Sehingga membuat hati kita juga berbeda ketika meresponi situasi kondisi yang ada sekarang. Namun masalahnya juga dunia dan Tuhan itu sebetulnya punya standar yang berbeda Bapak Ibu. Ya, mereka punya standar yang berbeda tentang bagaimana melihat apa itu kemuliaan dan kegagalan. Kemuliaan dalam arti itu keberhasilan, kesuksesan, kelancaran. Kehinaan itu digambarkan, disimpulkan bahwa kehidupan ini adalah gagal, kehidupan ini itu berat, keadaan ini tidak baik-baik saja. Itu dianggap sebagai kehinaan. Apa yang dunia anggap mulia, seringkali Tuhan sebut itu hina. Jadi sebetulnya apa yang di mata manusia itu adalah sesuatu yang mulia, keberhasilan, belum tentu itu mulia di mata Tuhan. Dan apa yang dunia anggap hina itu belum tentu dianggap oleh Tuhan sebagai sesuatu yang hina. Bahkan malah dianggap oleh Tuhan sebagai suatu kemuliaan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama melihat apa sih yang dilihat oleh dunia. Jangan-jangan kita juga begitu melihat dunia ini. Jadi kehinaan menurut dunia ini ketika kita melihat bahwa kehidupan kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi waktu usaha kita gagal, waktu ekonomi kita turun, waktu keluarga kita punya masalah, waktu kita terus berdoa kok seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan, kita mulai banyak mengeluh. Benar gak Bapak Ibu? Sehingga kita merasa aduh tahun 2025 ini berat amat sih. Aduh Tuhan kenapa tahun 2025 ini kok saya banyak masalah. Sehingga kita berkata Tuhan kenapa Tuhan tidak memberkati saya. Padahal saya sudah aktif di gereja loh. Saya mengasihi Tuhan loh. Saya memberikan persembahan loh untuk Tuhan. Ya, pelayanan apa sih yang saya tidak terlibat? Saya sudah cukup sibuk. Ya, saya sudah berkorban banyak untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan saya. Tahun 2025 saya memasuki tahun ini dengan kondisi yang sangat mengerikan. Akhir tahun 2024 di Desember tanggal 28 anak saya yang paling sulung menikah. Itu satu hal yang sangat menggembirakan dan sukacita yang luar biasa bagi keluarga kami. Ya, baru pertama kali punya menantu.
gitu ya, seneng. Menantu saya orang Cungko. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan keluarganya. Jadi Januari kita punya rencana adalah pergi jalan-jalan karena mantu saya baru pertama kali ke Indonesia, bawa dia jalan-jalan ke Labuan Bajo. Karena saya pikir kata orang tempat itu bagus ya, dan saya juga belum pernah pergi. Akhirnya sambil anak saya yang sulung itu honeymoon gitu ya, bulan madu ke Labuan Bajo. Singkat cerita, kita pergi dengan sukacita menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa ya, kita senang sekali. Tapi pada hari terakhir, pada saat untung tur udah selesai, kapal sudah mulai menepi tapi belum mendarat. Jadi kita belum mendarat, jadi kapal diparkir di pelabuhan. Tengah malam jam 2 pagi, waktu itu saya lagi tidur, semua lagi tidur. Tiba-tiba suami saya bangun. Saya tanya, "Yang, kamu ngapain?" "Saya mau ke toilet," katanya. Baru dia turun dari tempat tidur, tiba-tiba kapal kami oleng. Dedek, 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 dedek. Terus saya merasa baju saya mulai basah. Mulai miring ke arah kanan. Terus air mulai masuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini tidak bisa berenang. Saya ini paling takut sama air. Jadi setiap kali kalau saya namanya ketemu air, saya itu bisa panik. Dan saya bisa tarik kiri, tarik kanan. Pokok ketemu apa aja tuh saya bisa tarik. Orang yang kalau dekat dengan saya, kalau saya tarik, dia bisa ikut tenggelam gara-gara saya. Itu karena saya takut dengan air, saya pernah trauma karena tak pernah tenggelam. Jadi bayangkan kapal kami tenggelam, karam. Jadi waktu suami saya turun, kapal mulai miring, dia mulai teriak, "Waduh, kapal kita tenggelam, cepat turun." Luar biasa sekali, biasanya saya sangat panik. Hari itu Tuhan memberikan saya hati yang tenang. Saya turun dari tempat tidur, air dari segini mulai naik sampai ke leher. Saya mulai susah nafas, tapi puji Tuhan hati saya tenang. Akhirnya saya cuma mengikuti suami saya, tarik saya. Yang saya harusnya panik adalah pintu ditarik, dibuka kagak bisa dibuka. Akhirnya suami saya tarik dengan kencang, akhirnya pintu terbuka. Akhirnya suami saya mulai dorong saya. Puji Tuhan, akhirnya ada orang yang datang. Saya ditarik orang pertama naik ke atas dan saya diselamatkan masuk ke skoci. Singkat cerita, kami sudah diselamatkan. Barang kami semuanya habis tenggelam, kami tidak bisa bawa apa-apa. Tas saya, handphone, semua paspor, KTP ada di dalam tas, semuanya di dalam kapal. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu di dalam kapal di seberang kami diselamatkan oleh kru lain. Ternyata kru kami semuanya turun. Jadi di dalam kapal hanya tamu, tidak ada kru satupun. Makanya nggak ada orang yang mengingatkan bahwa kapal ada masalah. Dan kenapa kapal tenggelam? Karena tidak ada yang kontrol. Wah, saya mulai panik karena anak-anak saya tidak tahu di mana. Ternyata kami 6 orang diselamatkan oleh 3 kapal yang berbeda. Puji Tuhan kami aman. Menantu saya orang Cungko, dia tidak kenal, dia udah percaya, sudah kenal Tuhan, tapi kerohaniannya masih naik turun. Karena dari kecil sudah dicuci otak ya dengan ajaran-ajaran ateis. Dia mulai komplain. Dia marah, kita harus tuntut ini pemilik kapal karena dia tidak bertanggung jawab, masa kita ditinggal. Wah, dia banyak sekali keluhan, komplain gitu ya. Aduh, saya sudah mulai khawatir gimana ya. Dia apakah akan mulai meragukan, kok kita orang Kristen awal tahun lagi sial banget, apes banget gitu ya. Awal tahun kok mengalami musibah seperti itu, saya khawatir banget. Akhirnya di hari terakhir pada saat kami mau pulang, suami saya sudah jalan dulu karena kita nggak ada pesawat untuk pulang. Saya bersyukur di hari terakhir saya tanya, namanya saya panggil dia Xiaokao. Xiaokao, melalui pengalaman ini kamu belajar apa? Awalnya dia marah, tapi di hari terakhir dia mulai tenang. Terakhir dia berkata, "Ma, dulu saya hanya tahu Tuhan itu ada, tapi saya tidak percaya Tuhan benar ada apa enggak. Sekarang saya baru percaya Tuhan itu ada. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita semua udah mati." Itu ke satu.
Dia bilang kalau bukan Tuhan kita semua pasti binasa. Yang kedua, kalau dulu dia melihat uang dan harta itu sangat-sangat dia sangat fokus dan sangat concern dengan uang. Karena cincin anak saya, cincin tunangan itu hilang, nggak bisa ketemu. Dia bilang dia panik kan, anak saya juga panik. Itu harus cari, harus ketemu, harganya mahal gitu ya. Tapi hari terakhir dia udah bisa fangsia. Jadi udah bisa meletakkan, dia bilang ternyata saya hari ini belajar. Tuhan masih memberikan kita hidup. Hidup tuh lebih berharga daripada emas. Hidup lebih berharga daripada perak. Wow, Tuhan ubah cara pandang dia. Dia mulai mengenal adanya Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Dia mulai melihat ternyata hidup lebih berharga daripada harta. Jadi dua hal ini merubah cara dia berpikir. Ini membuat saya bersuka cita. Jadi bagi dunia kehinaan, ya, musibah itu adalah hal yang buruk. Kita anggap itu apes, kita anggap itu sial. Tapi di dalam Tuhan selalu ada berkat. Amin. Di balik musibah ternyata ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ini saya sangat bersyukur. Makanya Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita selalu lancar dan mudah Bapak Ibu. Tapi satu janji Tuhan. Tuhan menjanjikan dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita. Justru saat kita merasa paling lemah, saat kita paling gagal, saat kita paling tidak berdaya, di saat itulah kita baru merasakan Tuhan itu paling dekat. Kemarin saya telepon satu jemaat saya, dia istri dari mantan ketua majelis di gereja kami. Ketua majelis ini sangat cinta Tuhan. Dia kalau kasih persembahan luar biasa, sangat giat melayani Tuhan. Istrinya ini ya, baru pertama kali kami masuk ke GKY Mangga Besar, kami diajak besuk keluarga besarnya istrinya ini. Semua belum percaya Yesus, cuma keluarga dia ini. Jadi waktu itu saya besuk karena cecenya kena kanker payudara. Jadi kami doakan sambil kami injili gitu supaya dia bisa percaya Tuhan. Nggak taunya beberapa bulan kemudian ini jemaat saya justru kena kanker. Kankernya parah, lebih parah dari cecenya dan dia sekarang berada di stadium akhir. Sudah berobat ke Pineng, ke Singapura, bukan makin baik, kankernya makin menyebar kemana-mana dan sekarang dia berobat ke Guangzhou. Dia mulai frustrasi. Jadi waktu saya telepon, saya bilang sama dia, namanya Fung, saya bilang Fung, ingat Tuhan izinkan ini semua kamu alami, percobaan-percobaan yang Tuhan berikan tidak akan melampaui kekuatanmu. Kalau sekarang Tuhan izinkan, berarti Tuhan tetap memberikan kamu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua ini. Kamu harus percaya. Kenapa? Kondisimu jauh lebih berat daripada saudara-saudaramu. Mungkin Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Kalau kamu mengalami mukjizat Tuhan, kamu bisa memenangkan seluruh keluargamu. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak sembuhkan pun, kamu jangan pernah meragukan bahwa Tuhan tetap sayang. Jaga hatimu. Saya bersyukur dia tidak mengeluh, dia tetap bisa tenang dan tetap bisa sukacita. Karena kita yakin dan percaya, perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah di mana? Orang Kristen lahir 2 kali, mati 1 kali. Amin. Kita dilahirkan sekali, kedua kita dilahir barukan menjadi anak Tuhan. Dan setelah kita mati, kita punya kehidupan yang baru selama-lamanya bersama Bapa di surga. Amin. Tapi orang yang tidak percaya, dia dilahirkan sekali tapi dia mati 2 kali. Dia dilahirkan sebagai manusia di dunia ini, dia mati secara fisik, tapi setelah dia meninggalkan dunia ini dia akan mati selama-lamanya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita antipati, jangan kita mengeluh hanya karena kehinaan dalam dunia ini. Karena Yesus sendiri datang ke dalam dunia ini sudah menunjukkan kepada kita satu contoh dan teladan. Firman Tuhan mengatakan tadi yang sudah kita baca ya dalam Filipi pasal 2 ayat 7 bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi hamba
dan menjadi manusia. Dia tinggalkan kerajaan sorga, kemuliaannya, kekuasaannya, statusnya sebagai dia yang maha kuasa. Datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hina, yang terbatas dengan fisiknya, menjadi hamba. Bahkan waktu dia datang ke dalam dunia tidak ada tempat baginya untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak punya rumah, ya, tidak seperti kita ya bisa lahir di rumah sakit yang nyaman. Bahkan dia hanya tidur di palungan. Kita baru saja merayakan Natal. Mungkin kita pesta, kita bersuka cita di mana banyak gemerlapan pohon-pohon Natal, hiasan-hiasan, mungkin banyak acara-acara yang luar biasa merayakan hari ulang tahun Yesus. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus waktu dia lahir, dia hanya ditemani oleh bintang yang berkelip, bintang yang besar. Lalu dikunjungi oleh para gembala dan orang-orang Majus. Kenapa Tuhan Yesus hadir di dalam kehinaan? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Di dalam kehinaan baru ada kemuliaan. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir di palungan, tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa saja bisa datang kepada Dia. Bahkan orang yang paling rendah, orang yang paling hina. Para gembala itu mewakili mereka yang sederhana. Orang Majus mewakili orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, orang yang kaya. Jadi siapa saja bisa datang kepada Yesus. Itulah kehinaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita lahir ke dalam dunia itu di mata manusia. Karena apa? Karena manusia melihat segala kemuliaan dan kehinaan itu dari kacamata di luar saja, dari kacamata materi. Di perjalanan hidup Yesus sampai akhirnya dia harus difitnah orang. Bahkan murid yang selama ini ikut bersama dia, melihat dia melakukan mukjizat, menyangkal dia, mengkhianati dia. Bahkan akhirnya dia disalibkan seperti penjahat. Jadi dia di mata dunia salib itu adalah sesuatu kehinaan. Di mata dunia salib itu adalah kekalahan. Di mata dunia salib itu adalah aib. Makanya gak heran kenapa murid-muridnya jadi kocar-kacir. Kenapa waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya, semua orang akhirnya mulai meragukan apakah benar dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa kami. Kenapa? Karena kematiannya itu sama dengan orang yang paling jahat yang disalibkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat di balik kehinaan itu ada apa. Karena kemuliaan seringkali membawa orang jatuh kepada kesombongan. Benar gak? Kenapa Lucifer bisa jatuh ke dalam dosa? Karena kemuliaan. Dia mengejar kemuliaan. Dia ingin dianggap lebih. Dan dia ingin mengalahkan Tuhan. Karena dia merasa dia adalah pemimpin. Kemuliaan bisa membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan mengajarkan kita dan memberikan kepada kita teladan kehinaannya. Kadang kehinaan di dalam dunia ini membuat banyak di antara kita salah mengerti, salah faham. Kadang-kadang karena kegagalan kita, kelemahan kita, ya banyak di antara kita yang bilang, aduh, 我很累了, 贫穷的生活. Saya capek jadi orang miskin. Makanya kita terus mau berjuang. Terus apalagi yang tadinya jaya gagal, kita merasa bahwa dunia sudah mulai runtuh. Karena apa? Kita melihat kehinaan atau kegagalan itu sebagai sesuatu yang dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan gak dianggap oleh orang lain. Sehingga membuat kita menjadi malu untuk menghadapi situasi kondisi ketika kita tidak bisa menunjukkan kelebihan kita. Tapi hari ini mari kita belajar Bapak Ibu bahwa ternyata salib Kristus, karena ada salib maka ada kebangkitan. Karena ada salib maka baru ada mahkota kemuliaan. Kalau tidak ada salib Yesus, kita tidak pernah punya pengharapan. Jadi Bapak Ibu jangan kita melihat Natal stop sampai di Natal saja. Natal berarti bila Natal itu kita kaitkan dengan
salib Kristus. Karena memang tujuan Allah datang ke dalam dunia ini, dia lahir untuk mati bagi kita. Kenapa? Karena tanpa Tuhan Yesus disalibkan, kita sudah pasti masuk di dalam kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Benar? Karena salib dia menggantikan kita. Harusnya kita yang disalibkan, harusnya kita yang binasa, tapi dia menggantikan kita. Karena salib, kita yang tadinya tidak layak, tidak pantas, tapi kita dibenarkan. Yang tadinya tidak benar, dibenarkan. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena salib, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita dipulihkan. Dalam dunia ini bukan hanya karena materi kita merasa mulia. Kita seringkali merasa hina karena kita seringkali dilukai oleh orang lain. Firman Tuhan berkata ketika Yesus disalibkan, kita datang kembali kepada salib Kristus. Disitulah banyak luka-luka hati kita bisa disembuhkan. Amin. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kehinaan bukan tanda Allah absen, melainkan sering sebagai tanda Allah sedang bekerja secara tersembunyi. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisimu pada saat ini. Tapi saya kasih tahu apapun yang kau hadapi sekarang, Allah bukannya sembunyi. Allah bukannya tidak mendengar doa kita. Allah bukannya tidak berperkara. Allah bukannya tidak melakukan apa-apa. Allah bukannya bersembunyi. Tetapi di sini menegaskan kepada kita bahwa providensia Allah, pemeliharaan Allah bekerja justru melalui kegagalan kita. Lihatin, waktu segala sesuatu lancar, sukses, kita sering gampang lupa sama Tuhan, bener gak? Justru waktu saat kita kepentok, waktu saat kita bohwat, waktu saat kita gak berdaya, kita baru ingat Tuhan. Ya kan? Orang yang sakit baru berdoa, Tuhan tolong dong sembuhan saya, kalau saya udah sembuh saya baru mau melayani Tuhan. Waktu sehat lupa. Dia ajak ke gereja bilang, aduh sorry Muse, toko gak bisa ditutup, justru minggu paling rame. Ya kan? Seringkali kita begitu. Tapi hari ini mari kita belajar. Ketika Tuhan izinkan kita diproses oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, bukan janji bahwa semua hal bisa baik-baik saja. Tetapi bahwa Allah akan menggunakan semua hal ini untuk kebaikan umatnya. Kadang-kadang di balik semua ini Tuhan justru mau melatih kita supaya kita bisa belajar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata kegagalan, kehinaan itu bukan hanya Tuhan izinkan kita terjadi, tapi di balik semua itu Tuhan juga sedang mengajar kita. Kuncinya apa? Salib itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna karena Yesus sudah taat sampai mati. Jadi di balik semua ini adalah kita belajar ketaatan itu sangat penting. Kalau bukan Tuhan Yesus punya kuasa dan kemampuan. Kalau Tuhan Yesus mau, dia punya kuasa, itu orang-orang yang nangkep dia, orang-orang yang nyalipin dia. Dia sekali ngomong, dia perintahkan tentara malaikat di sorga, sekali binasakan, semua orang mati gak? Mati. Sekali Tuhan berkata turun api dari sorga, semua orang yang menyalibkan dia itu binasa. Dia bisa lakukan tapi dia tidak lakukan. Waktu dia berdoa bergumul di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa kalau boleh engkau izinkan supaya nih cawan pahit ini bisa berlalu dari saya. Ya, kalau boleh pilih loh. Kalau saya jadi Yesus, saya bilang saya gak mau deh. Ngapain buat orang lain, saya gak pernah melakukan salah kok saya harus tanggung buat orang lain. Tapi Tuhan Yesus berani ambil keputusan. Ketaatan Yesus, taat sampai mati. Jadi kita punya pengharapan. Ketaatan Yesus membuat kita hari ini lepas dari kutuk. Karena ketaatan Yesus kita hari ini lepas daripada kebinasaan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, prinsip ini penting. Agama lain, saya gak sebutin nama agama lain. Mereka taat, betul mereka taat. Ya, taat dengan agamanya. Ya, ada yang mereka harus ciacai, ada yang mereka harus menyusahkan diri dengan segala cara. Ketaatan bukan jaminan keselamatan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu? Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ketaatan itu adalah buah dari keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, hari ini kita mau belajar supaya kita mau taat seperti Yesus taat sampai akhir.
Kenapa dunia ini benci dengan ketaatan? Karena ketaatan bikin kita tidak bisa kompromi. Kenapa dunia benci dengan ketaatan? Karena ketaatan membuat kita tidak bisa mengikuti arus dunia ini. Iya kan? Ketaatan dibenci oleh dunia ini karena apa? Karena kita tidak bisa menguntungkan diri sendiri. Akibat dari kalau kita taat, seringkali kita diejek orang, diketawai orang, disalahpahami orang, dianggap bodoh. Saya seringkali membimbing beberapa anak muda, dia bilang, aduh Semu sekarang saya mau terus kerja apa enggak. Kenapa? Karena saya disuruh buat laporan keuangan yang double. Buat laporan pajak yang palsu. Kadang-kadang menjadi salesman, ya, suka minta, ada yang buka toko, aduh Semu saya gimana nih, ini salesman minta bikinin bond tapi tidak sesuai dengan apa yang dia beli, bikin bond 2, satu bond beneran, satu bond palsu. Ketidakjujuran, dunia ini menawarkan seperti kalau saya nggak begitu saya mana bisa maju, dia pikir. Kalau saya tidak begitu saya tidak akan dipromosi, saya tidak akan naik pangkat. Hari ini apa yang kita pilih, taat atau tidak? John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah sangat dimuliakan ketika kita bisa memuaskan hati Tuhan. Dunia berkata, aduh ikut Tuhan rugi. Kok dulu saya belum percaya Tuhan, hidup saya lancar-lancar aja. Kenapa sekarang saya udah ikut Tuhan, justru hidup saya jadi susah. Kenapa saya ikut Tuhan, sekarang saya malah jadi sakit. Kenapa sekarang saya ikut Tuhan, bisnis saya malah merosot. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia melihat itu rugi. Tetapi Tuhan berkata, engkau anakku yang setia. Engkau lebih senang dipuji oleh orang dunia, apa engkau lebih senang dipuji oleh Tuhan? Ketaatan lahir bukan dari takut rugi, tetapi karena Allah lebih berharga dari keuntungan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hari seorang ibu telepon saya, dia bilang, Semu, gimana nih? Saya sedih sekali. Kenapa? Dia punya 4 rumah. 4 rumah sudah dijual habis oleh suaminya untuk untuk apa? Investasi. Sekarang tinggal 1 rumah yang dia tinggal. Bagaimana sekarang suami saya tiap hari ribut-ribut, dia bilang saya harus pakai kesempatan terakhir. Rumah mau dijual untuk investasi, kalau enggak kita bangkrut. Aduh gimana nih Semu? Saya bilang Tuhan bicara apa? Tuhan mau saya belajar taat sama suami, menghormati suami. Tapi kalau dia begini kan gila. Ya, rumah dijual kita tinggal di mana? Saya bilang saya doakan kamu, Tuhan bagaimana bicara kepadamu, kamu taat. Kamu bukan taat pada suamimu saja, tapi kamu taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau harus taat dan lakukan. Kalau tidak, Tuhan pasti berikan kamu hikmat. Singkat cerita, benar rumah dijual. Dalam waktu 6 bulan rumah udah dijual, sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan, mobil dijual, mereka semua tidak ada apa-apa. Bisnisnya yang dia investasi bangkrut, ditipu oleh orang lain. Sekarang apa-apa nggak ada. Suaminya frustrasi, suaminya sembunyi di kamar, suaminya malu, suaminya tidak berdaya. Istrinya dengan keadaan yang paling susah, dia telepon saya, Semu bagaimana? Semuanya gagal. Saya berkata Tuhan memberikan kamu kekuatan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan salahkan suamimu. Istri ini adalah istri yang taat, yang bijak. Dia datang hampiri suaminya, dia peluk suaminya, dia bilang, Laukung, saya tahu kamu gagal, kamu henanso, kamu tuh susah sekali. Saya tidak menyalahkan kamu karena kamu berjuang berusaha untuk keluarga. Mari kita mulai dari awal. Puji Tuhan, suaminya tidak percaya Tuhan. Tapi dia melihat istrinya begitu, dia menangis, dia peluk istrinya. Sejak saat itu akhirnya suaminya mau datang ke gereja. Akhirnya suaminya bertobat, suaminya mulai percaya kepada Yesus. Iman istrinya, ketaatan istrinya merubah hidup suaminya. Dan akhirnya luar biasa ketika suaminya dan istrinya mulai dipulihkan. Mereka mulai datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan pelan-pelan mulai memberkati usahanya. 1 tahun kemudian ibu ini telepon saya, dia bilang, Semu sia-sia nih sudah doakan saya. Sekarang mereka buka super minimarket. Tuhan berkati, minimarketnya maju. Akhirnya dalam waktu setahun dia bisa beli rumah lagi. 2 tahun kemudian mereka sudah bisa hidup lebih baik, punya mobil. Wow, Tuhan kembalikan.
Saya tidak berkata bahwa Tuhan akan lakukan hal yang sama, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, karena apa? Karena kemuliaan menurut Tuhan. Kemuliaan menurut Tuhan adalah apakah engkau setia? Ada amin? Ya, Tuhan lebih tertarik kepada hati yang taat. Tuhan lebih tertarik bagaimana hidup kita mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang percaya yang walaupun itu belum kelihatan hasilnya, tapi kita percaya Tuhan pasti bekerja. Seperti pohon di samping itu kita lihat ya, pohon itu. Tuhan mau kita punya akar iman yang kuat ke bawah. Karena banyak orang peduli dengan daun yang lebat, tapi Allah peduli dengan akar yang kuat, iman yang kuat. Makanya kenapa Tuhan izinkan ada gunting untuk menggunting itu daun-daun. Karena kalau daun terlalu lebat tidak akan menghasilkan buah. Satu hari Tuhan Yesus berkata, tebang karena pohon ini tidak berbuah. Tuhan pakai gunting untuk menggunting daun-daun. Tuhan pakai kikis untuk mengkikis kita. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan pakai palu untuk memalu kita karena masih ada dosa-dosa dalam hidup kita. Tuhan mau bentuk kita. Kita bersedia gak? Karena Tuhan mau akar iman kita lebih dalam. Masuk ke tahun 2026 dengan membangun akar yang lebih dalam. Be strong in God. Makin kuat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan badai datang, kenapa di Indonesia punya pelaut-pelaut yang ulung? Karena mereka menghadapi badai, gelombang yang besar dan mereka bisa memenangkan itu. Tuhan juga akan membuat kita menjadi kuat ketika Tuhan izinkan kita diproses. Jadi jangan berontak Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemuliaan lahir dari proses kehinaan. Kadang Tuhan membiarkan kita menunggu. Ya, Tuhan membuat kita diproses. Kadang Tuhan membuat kita merasa kecil, tidak berdaya. Tuhan mau bakar kita seperti emas. Makin dibakar makin murni, makin dibakar makin murni. Supaya kotoran-kotoran dalam hidup kita itu semuanya bisa lepas dari tubuh kita. Jangan pernah mengeluh. Ya, 2 Korintus 4 mengatakan kepada kita penderitaan yang kita alami itu hanya sementara. Tapi kemuliaan dari Allah itu adalah sifatnya kekal. Allah mengajarkan bahwa Allah membangun mahkota itu melalui luka, bukan melalui pujian. Ya, tekanan membentuk karakter, proses memurnikan iman. Anak saya yang laki-laki, waktu umur 13 tahun asam uratnya tinggi. Sampai kakinya sakit, gak bisa jalan pakai tongkat. Anak umur 13 tahun suka main basket. Tiba-tiba kakinya sakit gak bisa jalan, itu penderitaan bagi dia. Jadi waktu setiap kali dia di sekolah lihat teman-temannya main, dia gak bisa main. Lihat teman-teman lari, dia gak bisa lari. Dia menangis, dia sedih. Dia bilang sama saya, Mami Tuhan kok gak sayang sama saya ya. Saya bilang Tuhan sayang sama Ming-Ming. Tapi Tuhan mau Ming-Ming belajar sesuatu. Melalui hal ini Ming-Ming belajar apa sih? Terus saya ajak dia berdoa, saya dampingi dia. Papanya selama setengah tahun. Setiap bulan bawa dia dari Guangzhou. Waktu itu kami di Guangzhou ya, Guangzhou ke Shenzhen, berobat ke satu Chongyi di Shenzhen. 6 bulan berobat. Satu hari dia ikut lomba Yuan, karena di Chongguo ya, jadi dia buat narasi dalam bahasa Mandarin. Dia dapat juara 1. Tahu apa yang dia tulis? Temanya adalah tetap teguh walaupun di tengah penderitaan. Wow, 13 tahun. Poinnya adalah apa? 1, saya minta ampun kepada Tuhan karena saya tidak bisa jaga mulut saya. Karena dia suka makan, dia gendut banget. Jadi dia kena asam urat tinggi karena setiap kali dibawa pulang ke Indonesia makan seafood, makan steak, makan daging banyak gitu ya. Akhirnya dia begitu. Saya belajar untuk penguasaan diri. Yang kedua, dia belajar di tengah-tengah dia sakit, dia melihat bahwa ternyata kesehatan itu sangat berharga. Jadi dia sangat menghargai, kalau saya sehat, saya harus menghargai kesehatan. Kesehatan itu sangat berharga. Itu yang kedua yang dia pelajari. Terus hal yang ketiga adalah
Tetap bersyukur walaupun di tengah penderitaan, karena saya yakin dan percaya di balik semua ini ada berkat Tuhan. Tapi saya belum melihat berkatnya itu apa, dia bilang. Singkat cerita, setelah dia lulus kuliah, setelah dia lulus SMA, dia berkata dia mau kuliah. Tahu apa yang diambil mata pelajarannya? Yaitu kinesiologi, ilmu urat dan otot. Jadi melakukan fisioterapi. Dia sekarang menjadi personal trainer. Jadi sejak dia sakit, Tuhan memberikan dia visi yang baru, panggilan yang baru untuk menolong orang yang seperti dia itu bisa disembuhkan. Jadi dia belajar, sekarang dia sudah lulus, dia sudah kerja, dan dia menolong orang lain untuk bagaimana hidup sehat. Ya, dia menolong orang supaya tahu bagaimana jaga mulut, makan dengan makanan yang bergizi, hidup sehat. Terus udah gitu bagaimana olahraga yang benar sehingga mereka punya tubuh yang sehat. Sekarang dia punya kaki yang sakit, asam uratnya sudah sembuh total karena dia belajar ilmu ini. Dan setiap kali dia video call dengan papanya, dia training papanya. Papa gimana caranya itu fitness yang benar, karena banyak orang salah. Lihatin, di balik semua ini Allah membangun mahkota. Mahkota itu kemuliaan untuk dia. Melalui luka, melalui sakit yang pernah. Sehingga dia sekarang bisa memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah mengeluh karena engkau sakit. Karena engkau lemah, karena engkau gagal, karena engkau tidak bisa apa-apa. Waktunya kita belum lihat. Di balik semua ini ada rencana Tuhan yang lebih besar. Karena Tuhan mau memurnikan iman kita. Amin. Ayo katakan dengan kiri kanan, mari Tuhan mau memurnikan iman kita. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 17. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Firman Tuhan bilang penderitaan ini ringan. Karena tidak akan melampaui kekuatanmu supaya nanti bisa melakukan kemuliaan yang kekal. Ya, saya simpulkan hari ini firman Tuhan, dunia takut dengan apa yang namanya kehinaan, takut dengan kemiskinan, takut dengan kegagalan, takut dengan kekurangan apa-apa. Itu dunia. Makanya mereka mengejar kemuliaan yang semu, kemuliaan yang sementara. Tetapi Injil mengajarkan kepada kita kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan. Ketika kita direndahkan oleh orang dunia, Tuhan yang akan meninggikan kita. Amin. Ya. Salib adalah kehinaan yang tertinggi, tetapi sebetulnya itu adalah kemuliaan yang terbesar. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan akhiri tahun 2025, memasuki tahun 2026. Yang pertama, jangan menyerah hanya karena tahun ini adalah tahun yang berat. Perjalanan masih panjang. Ya, tomorrow will be better. Ya, tidak selamanya akan ada hujan. Nanti pasti akan ada pelangi. Yang kedua adalah kalau hari ini engkau masih mengalami banyak tekanan, kekecewaan, pergumulan, datang kepada Tuhan. Belajar dari Raja Daud, si pemazmur. Dia mengungkapkan perasaan isi hatinya dengan jujur, hanya datang kepada Tuhan. Engkau mengeluh kepada manusia, manusia tidak bisa mengerti engkau. Tapi ketika engkau dengan segala keluh kesah datang kepada Tuhan, Tuhan mengerti karena dia pernah menjadi manusia. Dan dia pernah mengalami apa yang kita rasakan hari ini. Ya, bawa kekecewaan kepada Tuhan. Yang ketiga, tutup tahun ini dengan hati yang murni. Jangan bawa luka, jangan bawa kepahitan, jangan bawa dendam, jangan bawa kemarahan. Belum bereskan dengan orang-orang yang dimana engkau masih konflik. Ketika Tuhan mengatakan mau mengampuni, belajar kita mengampuni. Kita gak pernah lari daripada dilukai orang. Kita juga melukai orang lain. Tapi hari ini Tuhan mau tutup tahun ini dengan hati yang bersih. Bapak Ibu mau? Ya, tanya kepada Tuhan, siapa yang saya belum bereskan. Kalau memang saya melakukan kesalahan, saya mau minta maaf. Kalau ada orang yang melukai saya mau mengampuni dia. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Terakhir, kita mau tetap taat dan setia mulai dari hal yang kecil. Masuk tahun 2026, buat janji di hadapan Tuhan. Apa yang kau belum lakukan tahun 2025? Ya, saat teduhnya bolong-bolong. Janji sama Tuhan, Tuhan saya mau saat teduh. Tidak pernah ikut pemuridan. Ngomong sama musuh, saya mau dimuridkan. Saya mau menjadi murid Kristus. Kalau selama ini kebaktian bolong-bolong, janji tahun 2026 nggak boleh bolong, kecuali saya nggak bisa bangun. Amin.
Ya, jadi pilihan di akhir tahun bukan soal apa yang kelihatan, bukan soal apa yang kita capai, tetapi apakah kita tetap setia, apakah kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi kesetiaan lebih berharga daripada keberhasilan. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Kita tenangkan hati di hadapan Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja. Suara manusia sudah berhenti. Kalau Roh Kudus menegur, mengingatkan, jangan keraskan hati. Mari refleksi dari awal tahun 2025 sampai hari ini. Apa yang engkau alami? Ada suka, ada duka. Ketika engkau mengalami berkat Tuhan, mari hitung berkat-berkat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Tapi kalau tahun 2025 engkau mengalami beban, kehinaan, bukan kemuliaan. Kegagalan, bukan pencapaian. Penderitaan, bukan kebaikan, kesehatan. Sakit, penyakit. Hari ini datang kepada Tuhan. Kalau engkau selalu mengeluh, katakan Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini katakan Tuhan saya mau belajar Tuhan. Saya mau belajar berserah. Karena Tuhan akan memurnikan saya supaya iman saya makin murni seperti emas. Coba introspeksi, dalam dirimu masih ada apa yang kotor, sifat-sifat yang jelek, kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa yang masih tersembunyi. Izinkan Tuhan membentuk engkau. Mungkin Tuhan akan pakai situasi kondisi orang-orang sekitarmu menjadi gunting, menjadi amplas, menjadi kikir, menjadi palu untuk membentuk engkau supaya engkau menjadi lebih indah, lebih mulia di tahun 2026. Mari datang kepada Tuhan, katakan Tuhan saya di sini. Saya mau tinggalkan apa yang jelek di tahun 2025. Tahun 2026 saya mau hidup baru. Saya mau bertekad. Hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Saya berikan waktu beberapa detik, berdoalah. Tuhan kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Engkau mendengar seruan doa daripada Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang datang ke hadapan-Mu hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa membohongi orang dengan topeng bahwa kami baik-baik saja. Tapi Tuhan yang paling mengerti dan tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, bagaimana pikiran dan perasaan kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu belajar. Tidak mengeluh, tidak mundur, tidak menyalahkan situasi kondisi. Tetapi kami tidak lagi dibutakan untuk mengejar kemuliaan yang sementara. Tapi kami mengejar kemuliaan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih, berkatilah setiap Bapak Ibu hari ini supaya meninggalkan tahun 2025 dengan hati yang murni. Memasuki tahun 2026 dengan tekad yang baru, pengharapan yang baru. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati.